Guys, kini Indonesia mampu untuk memproduksikan jutaan handphone berjenama Oppo yang dikeluarkan dan juga yang telah dicipta daripada Indonesia. Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab request untuk aku mereact di channel Gadget In. Kalau kita tengok judul video dia, sebulan bisa memproduksikan jutaan handphone. Kini dapur Oppo yang berada di Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, don't forget to click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Subscribe guys, sebab Musa Channel sangat-sangat menghargai subscriber daripada anda semua. Dan juga kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Gadget In. Kalau kita tengok judul video dia, sebulan bisa memproduksikan jutaan handphone. Dimana kalau kita tengok isi dapur Oppo yang bertempat di Indonesia. Dimana kalau kita tengok durasi video ni dalam 28 minit, panjang sikit lah guys. Tapi apa-apa pun jom kita try cuba untuk memenuhi request daripada salah seorang subscriber di luar sana. Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita pada kali ini. Apa-apa pun guys, jom kita layan. Halo guys, David sini. Halo, dan David. saat ini saya sedang berada di depan inilah pabriknya kilang, Oppo Indonesia. Pabrik Oppo di Indonesia. Jadi kita dapetin guys, kesempatan yang berharga banget dari Oppo buat ngeliatin isi dapur mereka. Ini jarang banget, soalnya selama ini kayaknya Oppo lumayan rahasia ya soal proses Ya, di betul. belakang layar mereka. Kali ini kita bakal coba David bongkar dapat gimana diberi proses kebenaran mereka pihak Oppo dari di Indonesia untuk jeroan masuk sampai di dapur ke mereka hasil untuk packaging, menonton hasil jadi yang kita secara terima, spesifikasi terus macam mana gimana, untuk repacking, macam mana untuk quality control dari mereka, menghasilkan kenapa satu reputasi handphone HP Oppo berjenama itu Oppo. bisa dibilang build quality-nya bagus, banyak banget yang ngomong soal itu. Terus profil pabriknya seberapa banyak karyawan, Ya, betul, kapasitas David. produksinya berapa banyak, bakal kita lihat semua di video Oke, ini. jom. Jadi kita langsung mulai aja Alright. di sini. Ada orientasi pengguna dan orientasi lain-lain. Ini pengguna, kayak tahap itu masuk apa? banget, ada in, Orientasi ada out, hasil. scan peduli Don't forget lindungi to scan juga ada. Sama BNI kalau mau ngambil ATM duit pun juga ada ada guys. BNI. Bank Negara Mungkin Indonesia. karyawannya digaji pakai itu ya, BNI. Seperti biasa kalau main ke pabrik kita ada SOP-nya. Jadi kita harus pakai baju kayak gini dan Wih, sepatu masuk ya lah. kita juga dikasih lapisan biar di dalam nggak ada debu atau apa. Ya itu namanya menjaga standar kualitas. Penting guys. Setiap pabrik pasti Kualitas ada gitu. Nggak mungkin sangat sembarang. penting. Yes, scan suhu, sanitizer, don't forget. Jadi sekarang kita udah ada di dalam. Saya pengen ngelihat seberapa luas pabriknya dulu sebelum ngelihat detail-detail Tapi seriously dari aku pun first time guys cara tengok proses syarikat pembuatan Oppo. HP-nya. Saya pengen keliling bentar soalnya pengen Kita sama-sama dapetin bersama dengan David perspektif aja seberapa menerokai gede kilang pabriknya Oppo gitu. Soalnya kalau misalnya main ke pabrik yang lain itu biasanya kita udah diarahin ke mana-kemana, tapi kali ini Oppo lumayan ngasih kebebasan Mana aja buat pergi. kayak Terpulang. keliling-keliling gitu, buat ngerasain suasana di mana ramai ya, pekerja-pekerja di kilang belakang Oppo nih guys. panggung atau rahasia dapur dari Oppo. Kita kayak boleh tour selama kita nggak ngeganggu karyawan yang ada di sini. Jangan diajak ngobrol, jangan ya nyentuh-nyentuh itu jangan lah. Itu namanya ganggu Nggak kerjaan boleh. orang di sini. Yes, tengok-tengok aja lah. Ya ini mesinnya banyak banget. Mungkin ini mesin yang lagi disiapin, bagian kosong ini mesin yang lagi disiapin buat proses barang selanjutnya. Tapi lebih banyak lain yang lagi produksi sih di sini. Situ sampai ada asap-asapnya lagi. Oke, jadi di sebelah saya udah ada Kodwi. Beliau ini product engineer-nya Product dari engineer. semuanya ya? Ya, Dewi. dari Semua produk Oppo Ya, yang satu ada di pabrik ini. Betul sekali. Oke. Satu pabrik saya yang pegang. Jadi yang namanya Bilang product nih, engineer Anda itu pasti benar-benar ngerti proses teknis produknya, pabriknya semuanya sini ya. Jadi Kodwi ini bakal memandu kita buat ngelihat proses produksi apa kali ini? A95 pastinya. A95. Yes, Benar, A95. karena market sudah sangat tinggi ya, hype-nya ya. Demand-nya juga sangat tinggi. Jadi kita langsung aja lihat buat menjawab penasaran dari
para pecinta Oppo kita. Gitu. Oke. Jadi buat yang belum tahu A95 itu produk kelas entry ke mid lah, mid level lah. Dan di sini kita bakal ngeliat prosesnya gimana. Itu menarik karena di sini kita bakal ngeliat standar Oppo buat HP kayak kelas menengah yang bukan tinggi-tinggi banget tuh gimana. Kalau misalnya yang nggak tinggi banget pun udah seketat itu, berarti yang lain juga ya bakal bagus juga lah. Jadi kita bakal mulai aja. Di sini lagi produksi berapa banyak kok? Sebulan itu kita maksimal Satu bulan bisa sampai 1,5 juta. Sebulan Oh. 1,5 juta Ya, HP. ya maksimal Maksimum pencapaian kita seperti itu. Setahun bisa sampai 20 juta guys, Oh, satu sampai tahun. 20 juta. Nah, Ya, maksimal 20 Maksimum juta. 20 Ya, juta. maksimal 20 Di juta. ruangan ini Betul, di 20 ruangan ini. juta HP. Ya. 20 juta Dan handphone. ini lantai 2 dan kita Aha. masih lantai 1 khusus buat packaging. Oh. Jadi sini instalasi dan testing saja. Oh. Oke. Jadi nanti kita bakal turun lagi ya. Betul, kita ngeliat langsung proses Tinggi, guys, packaging. kalau Tapi kita sebelum tengok. itu kita mungkin bisa langsung melihat proses Proses pembuatan pembuatan A95 kita. E95. Oke. Di line ini. A95 ini ya 1 sampai row 2 nih. gitu ya. Dan mutar sampai sini lagi. Oh. Oke. Oke. Ya, siap. bisa langsung kita lihat. Jadi yang pertama ini apa nih? Jadi ini Dimulai ada dari apa? ini adalah tim service kita ini service. akan ready ya Ready. kalau ada misalnya NG defect atau ada masalah apapun, Oh, mereka lah sistem yang semua dalam orang sistem, pertama guys. langsung menganalisa Dan buat analisis. dan melihat HP kita ada masalah apa. Kalau ada masalah yang sulit, engineer langsung turun tangan. Ini kayaknya kabel-kabel itu fleksibel semua. Iya, fleksibel atau PC kita sebut di sini. Nah. Sebagai penyambung mainboard sama antena board. Oh, Oh, mainboardnya ada. mainboard Mainboardnya ada, semua. ada di Oh, mainboardnya sini ya. Dibuat analisis Jadi di level nih Mbak guys. ini siapin. Tuh, tengok dah. Betul. Karena kedatangan FPC itu masih lurus, di sini ada proses pre-bending. Oh. Jadi dibentuk dulu biar nanti pas Ini instalasinya penting, langsung part gampang. yang penting juga guys. Oh, jadi pertama itu semua kabel tuh pasti Kabel lurus, lurus. tapi abis itu dibengkokin nyesuaiin Iya. sama Bentuk. desain HP-nya. Desain HP itu sendiri. Oh, oke. Nah, ini adalah baterai cover, ya dia cek eksternal dulu, pastikan Oh, ini cover dia guys, Oke, cover. iya. betul. Jadi Dan- ngetes bodinya dulu, ngetes ada yang lecet Tadi tu atau patah. first mungkin level gitu yang ya. Betul, first betul. stage Barek tu pompa adalah dan dia punya sebagainya. bot yang ini Kemudian pasang cover lensa dia. di sini. Mhm. Setelah pasang kita butuh press Dia lagi mesti- ya untuk mengaktifasi Oh, lemnya. tengok pattern Oh, sama dia oh, mesti copot. bentuk Jadi itu yang lensa sama, kepisah ukuran yang dari body sama. awalnya. Jadi kalau misalnya baru datang satu kardusnya itu berarti satu body satu modul Ya, lensa gitu ya. terpisah. Sama juga cek juga Ini apa, eksternalnya, guys? Apa dia kita buat sangat tuh? kontrol untuk masalah eksternal ini. Mhm. Ya, biar customer dapat yang sudah paling Customer kinclong sudah dan paling- mantap. Jadi mata dari operatornya itu harus Yap. setajam elang lah ya. Standard Benar, kan? Dengan bantuan angkatan pembesar pastinya. Oh iya ada kaca pembesar. Iya. Wow. Habis itu kalau udah dia langsung pasangin apa nih? Iya, ini ada waterproof Wow, stiker. waterproof. Kalau misalnya ada customer yang airnya nyemplung gitu, Betul. terus dia keringin, tetap ketahuan karena airnya udah sempat masuk. Jadi dia ganti warna merah ya. Betul sekali. Oh. Tapi kalau Oppo oke. A95 ini katanya ada IPX. IPX4. Jadi kalau misalnya IPX kecemplung artinya harusnya yang nggak si handphone masalah. bisa Lebih ke- IPX4 ya, ni kecemplung dikit lah. boleh Tapi lebih dikatakan ke sebagai kita waterproof lebih lah. jamin Tu soal bisa ringan tahan sama daripada percikan percikan air. air aja. Oh iya ya. Jadi Jangan olahraga jangan dicemplungin banget sih kalau itu levelnya udah lebih tinggi lagi kali. Ya. Dan kayaknya nggak ada deh manufacturer bahkan yang udah IP68 dan kalau basah dia kayak garansi gitu kayaknya nggak ada deh. Oh, oke. Belum ya. Ya. Ya, ini pemasangan kamera kita. Oh, ini Wow. sampai Ini empat harus lihat untuk deh, pasang lucu kamera. banget. Jadi kamera utamanya modulnya itu kayak dimasuk-masukin ke dalam satu wadah, jadi ngumpulnya banyak banget. Oh, Terasa dia kayak di-packing permen yang sekali isi semua, coklat gitu, kamera-kamera saking tuh. banyaknya. Kalau ini kayaknya jarang kelihatan apa nih? Ya ini antena board kita. Oh, Antena board. Iya, di bagian bawah untuk Oh, dia pendewasan. empat Oh, sebiji oke, sebiji oke. guys. Kalau Sebiji misalnya sebiji fingerprint daripada dalam layar itu ada modul some sendiri part of Ada, body seperti ke ini. Ini handphone tu bentuknya dibuat kamera. di sini. Oh, Tu iya. kamera bulat. Bulat Ini kamera kamera. dan nanti dipasang di layar. dipasang. Jadi pas jari kita ke layar, dia bisa baca jari kita langsung. Iya, Lewat iya. sistem kamera. Saya kirain sistemnya itu udah ditanam dalam layarnya gitu Oh, iya. enggak ya, tapi Iya. ada satu lagi. Modulnya ya. lagi, modul Oh, fingerprint sensor. Di sini kita udah masuk kemana nih kayaknya? Ini kayaknya udah soal Nah. chip ya. Ini langsung mainboardnya Langsung Oh. CPU utama. cable. Wow. Kita sebut thermal gel di sini. Oh, Lagi oke. menyemprot dan memastikan area itu sudah dipenuhi. iya. Pas itu adalah bagian IC besar. Kita sebut Aha. CPU, Kita DDR, sebut dan CPU, sebagainya. DDR. Jadi situlah yang bakal Oppo 95 dia panas. menggunakan Itu jadi thermal paste itu apa ni, gunanya Snap buat Dragon apa, transfer 662 panas memori ke internal dalam PC ya, 128 dari prosesor ya. GB. Dan penyerapannya. Dan ada Oke. polanya lagi. kayak Polanya Z lagi. gitu. Ya. Ya, ini saya nggak pernah lihat. Kemarin mungkin karena kalau di pabrik lain antara
nggak mungkin nggak pakai sih. Mungkin dia udah apply dari sananya. Saya sama sekali nggak pernah lihat proses kayak gini. Wow. Terus Oh my guys. kalau ini apa? Pekerja Ini mesin dia. screw. Screw. Ini Oh mesin jadi screw, itu screw yang Ya. baut. Jadi tahun awal pabrik berdiri kita masih pakai Oh, ini tangan. pakai Tapi mesin capek guys. tuh, setiap Iyalah. hari 2000 ya. Ini kabel buat apa? Kabel buat antena. Oh, Antena. Jadi untuk apa sih, part ini ada radio untuk frekuensi dari antena board apa ditransfer ini? ke PCB. Sistem radio, Pakai sistem RF kabel. Mhm. Ini fingerprint. antena radio. Sampingnya Ada tuh motor vibrasi varia- nanti. variasi. Kalau ini rak apa nih? Tray semua kayaknya. Ya ini tray material. Jadi Aha. ini adalah pos pertukaran material kita. Aha. Yang baru datang di sini, Mhm. kemudian asisten akan datang ngambil dan yang udah habis akan Oh ditaruh ini lagi. dijatahin, disebar-sebarin gitu ya, Betul, tergantung. sudah ditentukan. Tapi yang baru lagi nggak ada. Ya ini kebetulan udah Oh. diambil dan ini lagi proses pengembalian. Ada jatah harian nggak sih? Ada. Ada. Jadi kita pakai sistem order. Sistem Ah, order. Jadi misalnya produksi ada dapat target plan 2000 2000. contohnya. Dia akan order 2000 material, Ah. tapi dibagi per 400, 5 kali pengiriman. Semakin banyak yang beli order tambah banyak. Ya, tapi satu line kita sudah limited emang buat 2500 Oh. kisaran, 2000 sampai 2500. Jadi Tergantung kasusnya itu kalau misalnya sales banyak banget nih. model. Ya. Jadi ya produksinya tambah lama aja. Maksudnya durasi, bukan durasi. Bentar. Line produksi. Ya, line produksinya itu aktifnya tambah lama. Enggak, kita udah tentukan 8 jam. Setiap Ya. hari kerja 8 jam. Kalau ada demand tinggi, kita akan buka line baru. Oh. Khusus tipe tersebut. Jadi standar sih 8 jam Standar dia ya. 8 jam. Betul Oke, sekali. oke. Bisa nggak kalau misalnya satu HP laku banget setahun, Iya. itu dilanjutin terus nggak atau Lanjutin ya terus. udah, lanjutin terus. Iya, dan dengan line yang semakin banyak tergantung demand dari market itu sendiri. Permintaan Jadi kalau depend semakin on banyak kerja, permintaan semakin laku ya semakin daripada banyak di luar. yang kebuka lah lapangan. Betul ya. sekali. Betul sekali. Ya makanya sih salah satu keuntungan buka pabrik di Indonesia TKDN ya buat kayak ginian, semakin banyak yang beli produk buatan Indonesia, lihat aja yang kerja di sini seberapa banyak. Jadi misalnya aku beli Semakin HP banyak nih, permintaan, emailnya ada, jadi semakin terus banyak aku bawa peluang ke pekerjaan akan parkir, dibuka. ada masalah ke service center, Betul. misalnya HP-nya ditukar yang rusak bawa ke sini ketahuan semua itu kapan Betul. dibikinnya gitu. Karena Space Center akan hubungi kita. Mister katanya gitu kan. Mhm. Ada rusak dari pabrik. Dia akan kirim ke sini, kita akan analisa. Hmm. Dan dengan MES system kita bisa trace semua history handphone itu Wow, sendiri. kapan dari bungkusan yang mana pun ketahuan. semua Ketahuan, ya? asalkan ada email Oke, Iya, semua oke, bisa. oke, oke. Oh, dia dapat Emailnya trace nanti di guys situ. tuh. di bagian Daripada Oh, part ada mana injek email, rusak. injek Contoh email. macam Betul, kamera, dia Ya, akan ini setelah balik proses kepada pemasangan, yang tadi tes sekarang first di sini, tes yang harus. buat Oh. kamera tuh. Oke. memastikan tidak ada kebocoran Mhm. sebelum jadi unit. Kalau misalnya listrik bermasalah juga dalamnya rusak semua. kan? Betul, selain rusak, customer akan merasa kok baterai aku cepat habis sih? Oh. Karena ada arus yang bocor seperti itu. Oh, sampai Sehingga gitu akan sekali menghubungi. guys. Oh ini ada kotak sampah juga. Betul. Kalau misalnya ada apa nih? Sampah biasa. Ya, ada tape ya atau ada sarung jari yang rusak, kita Oh. ganti semua dibuang sini biar tidak berantakan. Oke. Ini binding system. Oh, betul. Jadi kita buat track history, kita ada sistem bindingnya dulu. Jadi semua material itu terikat Mhm. ya dari PCB, kamera, LCD, kemudian speaker dan sebagainya itu semua terikat. Jadi kalau kita tracing, kita bisa tahu ini produksinya kapan, Mhm. pasangannya dengan siapa. Oh, jadi nggak mungkin bisa di Kecampur. orang spare part gitu nggak bisa ya? Betul sekali. Nggak boleh. Aman dan sangat foolproof. Jadi kalau misalnya ada orang mau apa? Sekedar ganti spare part terus dia nyalain Oppo-nya Iya. ada yang masalah itu bisa Tidak ngomong gitu ya. Betul, kita ada history semua. Iya, iya. Tuh, Wah, ini ada mesinnya story gede. dia lah. Betul. Jadi Apa sebelum di screw kita ada pengancingan button cover dengan alat bantu. Jadi memastikan tidak ada renggang. Nah, kadang-kadang customer juga komplain nih ada renggang, tapi kita udah pakai tools yang sangat foolproof lah ya. Itu akan dipasang dengan akurasi yang tinggi. Oh, Peran kayak manual orang manusia gitu, itu lebih ke lihat lihat apa kalau ada yang salah secara visual aja. Betul, lihat hasil sama peletakan saja. Oh. Peletakan dan pengambilan. Ini berapa persen mesin sih sekarang? Udah mencapai 90%. 90%. 90%. oh, besar guys, Oh, 90%. Yang operatornya fungsinya ngecek sama pemasangan dan peletakan. Iya, iya. Karena mesin juga kadang-kadang lah ya. Kelihatannya cepet ya, tapi banyak banget proses yang harus dilaluin buat ngebikin sebuah HP. Ini apa nih? Ini adalah mesin repress.
Aha. Jadi baterai cover setelah kita selesai Baterai pasang, cover. kita memastikan dia juga teraktivasi lemnya, biar nggak copot. Jadi di press dulu dengan standar 10 ya 10 detik sampai 15 detik. Bergantung tipe pada type Yang tertentu. kalau orang mau buka itu harus pakai yang hawa panas itu. Betul, blower dan sebagainya, tidak bisa dibuka sembarangan. Jadi ini udah siap di Testing, testing. Oh, testing dulu, bukan Betul. dibungkus. belum. Oh. Masih tahu cepet. Kalau cepet ya. Iya. Jadi Itu habis selesai kita dan testing di proses. semua HP yang dijual di pasar itu di testing. Betul sekali, wajib. Oke. Ini kalau nungguin Mbak ini 10 menit, entah ada berapa HP udah berjejer. Secepat itu produksinya. Ini kalau misalnya ada satu station yang macet itu gimana? Karena semuanya urutannya oke kan? Betul. Dan nggak bisa maju tanpa sebelumnya. Oke, benar. Kita juga pakai sistem foolproof ya, one flow Foolproof. system. Hah? Ya kalau skip itu nggak boleh. Oh, Skip Dan ya nggak boleh. pastinya ya, atau Nggak ada kalau dia akan kamera. minta Skip untuk lah, balik lagi. direct. Nah, kalau misalnya macet itu udah pasti akan terjadi Nah, ya di pasti setiap ya. sistem produksi pasti ada. Ya, dan disitulah challenge ya buat kita challenge. para engineer. Untuk mesin Kalau mesin kita ada Oh, ME itu atau fungsi mesin engineer. Kalau misalnya MI itu, produk yang MI. bermasalah itu ada produk engineer untuk menganalisa dan segera memberi penanganan. Maksimal 10 menit. Jadi harus cepat turun ke sini. Betul. Ya, 10 menit harus selesai. Oh. Kalau lewat 10 menit, kepala pabrik akan tahu. Oh, langsung Nah, ditanyain. Dan di situ tantangan kita untuk segera mungkin menyelesaikan. Oke. Karena prinsip Oppo itu tidak boleh membawa penyakit dalam proses produksi. Wow. Harus jelas dan nggak clear. boleh. Oh, ya udahlah gitu nggak Iya, boleh. tidak Ya. boleh. Itu Princi guys. Kalau ini Memang kayaknya details. mbaknya lagi foto-foto. Ini Iya, lagi testing. pengecekan kamera. Oh, Betul. Dicek kamera Karena guys. ini tipe baru, Oh, ini kita part dari untuk requirement mengecek 10.000 cek pertama itu quality camera. menggunakan sistem manual. oke. Tapi Betul. kalau udah 10.000 ke atas pasti tembus kan soalnya. Kalau udah tembus, kita akan pakai mesin full. Oh. Karena masih baru, kita butuh waktu untuk setting mesin, menjamin tidak ada kelolosan. Oh. Jadi butuh bantuan dari Mhm. manual dulu, seperti Oke, itu. oke. Kalau ini juga. Ini adalah flashlight calibration. Flashlight calibration. Jadi kalau kita flashlight itu warna warmnya itu kita ada ketentuan. Tidak boleh terlalu kuning, nggak boleh terlalu putih. Ada warna yang pas dengan kalibrasi di kotak hitam ini. Oke. Ya, dia mesti cek Kirain secara terangnya juga manual. dikalibrasi enggak ya? Itu Enggak, lebih ke dicek secara Itu udah standar. auto. Kalau ini mesin-mesin apa sih? Nah, ini mesin kalibrasi kamera. Kalibrasi Oh, kamera, kalau guys. tapi ini belum dipakai karena ini baru awal ya. Sudah dipakai, Oh, tapi udah di dipakai. tengah-tengah. Oh. Jalurnya agak kecil, karena mesinnya terlalu gede. Oh, iya. Jadi fungsinya itu adalah perpaduan antara kamera utama dengan Oh, kamera mikro. mikro, yaitu bagaimana dia bisa matching dalam proses pengerjaannya. Kita butuh kalibrasi dulu. timing. Calibrations. Tapi ini beberapa HP doang yang Semuanya. sampel, semuanya. Semuanya 100%. Tapi kayaknya cuma 2 doang dalam. Ini satu sama ini satu. Oh. Kalau ini tadi saya perhatiin ini harusnya sensor ya. Betul sekali. Soalnya diputar-putar, terus ada NFC-nya, terus dia keluar banyak angka-angka setiap dia dimiringin itu angkanya berubah. Betul. Berarti ya ini mesin yang cocok buat Anda yang sering nanya, "Bang, ada sensor ini nggak? Ada sensor itu nggak?" Dijawab semua di mesin ini, ada semua. Kalau Sensor. ini, kalau saya perhatiin ini tempat ngetes nyolok-nyolok port gitu. Betul sekali. Oke. Ini ada USB Type-C, terus di sini ada kayak colokan headphone jack gitu. Betul Jadi sekali. dia ngetes aktif atau enggak gitu ya. Bener. Ada Oh. nge-shot nggak? Iya. Oh, Dan kalau- konektivitasnya. Oke. Ada konektivitas maksudnya? Konektivitas headsetnya itu lancar atau enggak? Oh. Left, right, mic dan sebagainya. Oke. Kalau ini bagian, Pengetesan LCD. Pengetesan LCD. Betul. jadi ngetes ada LCD screen. error atau apa gitu ya? Ya, lebih ke arah ada bintik, bercak Oh. gitu ya. Oh, kalau ada Atau bocor cahaya di yang depan penting mengganggu layar gelas. Oke. tekan di sini. Kalau itu bukan Screen dites di tempat tadi. Itu cuma pasang aja. Menggunakan Atau tesnya panel berkali-kali. AMOLED. enggak, cuma di sini doang. Oh. Betul. Yalah, Katanya mungkin pas pemasangan nanti. AMOLED. Jadi dia di sana mungkin belum tahu itu hidup atau enggak gitu ya. Benar. Oh. Kalau ini, Ya, ini adalah mesin Mesin penempelan penempelan screen guard. screen. pakai mesin. Betul, semua ada otomatis dan sangat cepat prosesnya. sangat cepat Oh, prosesnya. soalnya dulu ke pabrik yang lain dia kayaknya masih pakai tangan ditempelin gitu deh. Oke, Ya. jadi kita udah dari 3-4 tahun lalu lah, semua udah full pakai ini. Sekarang kayaknya semua HP Oppo ada lah ya, Iya. screen guard-nya. Wajib ada. Wajib ada. Ya, karena itu emang kesukaan dari customer Iya pecinta Oppo sih. kita. Karena kalau orang beli HP tanpa screen guard biasa pasti beli lagi Beli ya. lagi dan tidak terstandar. Iya sih. Yang ini sudah terstandar dari sana. Ya, jadi ya sekalian.
Kalau ini kayaknya udah terakhir ya, udah di packing gitu. Benar. Jadi ini pos terakhir udah cek Pos eksternal. terakhir untuk cek proses eksternal. closing handphone sendiri. Closing handphone pakai, sendiri sistem. dipakai dalam sistem. Oh, sini ada Ini section jadi terakhir habis guys. itu ditaruh di sini, Betul. terus itu? dia bakal jadi ini HP semua nih. HP semua. Empat tumpuk ini. Box Ada isinya. 1 2 Ada isinya Iya. semua. Satu ini berapa kok ada yang kosong? 50 biji Oh. dalam satu box. Dan kosong Oke, tuh oke. biasanya lagi proses sampling. Lepas ini baru sampling, di jadi sampling. random gitu ya. Betul diambil. sekali. Ini selepas Dan semua ini sudah bakal dicek dibawa secara detail packaging, camera, lantai sistem, Packaging lantai 1. screen semua lah ini baru dimasukkan ke dalam satu sini. hari bisa berapa kotak? Satu hari, wah bisa ribuan, Ribuan kotak. kotak guys habis. Sehari? Iya, Kotak sehari. loh, bukan HP loh. Iya. Kotak ini. Kotak Ribuan ini ya? Satu kotak Dan boleh dikali buat 50 50. tadi bilang. Iya. Kalau kali kalau Nah, ribuan ini dalam jam kerjanya 5.000 8 kali jam. 50 jam. biji. Berapa sudah guys? Sabtu Minggu libur. Satu minggu libur. Jadi Kalau 5 hari jadi lima- seminggu. Betul. Tapi kalau lagi high season, ya bisa mau lebaran, mau Natalan, kita biasa ada Oh, betul. overtime. Sebab Oh, Untuk jam. perayaan mesti Oke. permintaan tinggi. ribuan kotak bukan HP ya. Iya. Kadang itulah orang Indonesia banyak loh. Sekarang kita ke bawah ya. Boleh ke bawah. Oke, tangga menuju ke lantai bawah. Jadi di line ini udah di lantai yang berbeda. Ini ibaratnya proses platingnya lah ya. Ini kayak dikasih email biar ada identitasnya si HP itu yang udah kedaftar di Kemenperin. Jadi biar nggak lolos yang misalnya nggak kedaftar nggak bisa. Di sini udah resmi semua. Di sini dikasih software Color OS, Oh, jadi sini diinstal. diinstal Kalau semua tadi di software. atas itu masih program pabrikan semua. Kalau ini udah yang resmi Color OS punya. Di sini dia di reset. Jadi di factory reset biar pas kita hidupin itu nggak tiba-tiba masuk ke home screen gitu. Kita masuk ke pilih bahasa, Memang biasa kan kayak detail gitu. Itu secara harus terperinci, di guys. factory reset. Kalau di sini aksesorisnya dimasukin semua dari kabel, casing, terus ada charger Oh. juga di seberang Oppo situ. menggunakan 33 charger watt. 33 watt Kalau yang Oppo flash A95 charger. ini. Dan di sini dia baru di binding semua. Jadi chargernya apa, kabelnya apa, kodenya. Oh, ini yang dimasukin repacking sudah kode dalam semua bentuk biar yang nggak kita tuker-tuker beli sudah. lagi. Dan Dalam di one box. Sini, ya ini packaging. Di sini baru dikasih kayak label-label, Label-label misalnya nggak itu. boleh dibongkar, nggak boleh diotak-atik kayak ya regulasinya lah. Dan di sini baru wow, lucu. Ada kayu yang ngedorong gitu. Di wrapping, dan Oppo bilang sistem wrapping mereka tuh unik, ada ciri khasnya sendiri biar nggak diutak-atik orang, misalnya wrap ulang HP bekas itu nggak bisa. Dan itu bisa di tracking semua, boleh semuanya di-trace udah kedata. semua, guys. Dan ujung-ujungnya sebiji handphone setelah walaupun diproses, beribu-ribu diproduksikan. kita sini ada tumpukan Itu bukan Oppo. Oppo Berapa A95 biji nih? yang sehari bisa ribuan unit. Ribuan unit. Oh, Orang dimasukkan Indonesia ke dalam kebutuhan box. HP-nya setinggi apa, tapi kalau dilihat dari satu jenis HP aja sehari ribuan Satu jenis unit. handphone ribuan Berarti ya untunglah dihasilkan. saya milih channel tipenya bahas HP ya, bukan bahas apa. Karena ya gini, yang nonton banyak. Dan ujung-ujungnya semuanya terbungkus dengan rapi di sini. Boleh diangkat ya? Boleh. Wow, Silakan. ini satunya berapa? 5 kg. Wah, satunya bisa 5 kilo, 5 kilo. Berapa 10 unit? unit. 10 unit. 10 unit. Dan ini bakal didistribusin langsung ya? Betul sekali. Tapi nggak ada kode. Oh, ada nih. Ini Betul. modelnya bakal dikirim ke seluruh Indonesia dong? Benar sekali. Oh, oke, Dibagi oke. ke seluruh Indonesia. Ya mungkin ya salah satu HP yang ada di video ini bakal jatuh ke tangan Anda. Kalau misalnya Anda belinya ini batch awal ya harusnya. Iya, base awal. Oh iya ya. Kalau misalnya Anda langsung PO mungkin atau pas launching langsung sikat, ya ini salah satu HP yang bakal Anda pakai. Kalau ini keluar, ya ada nih. Oh, Biar kalian cek nggak ada yang guys. nyelip. Oke. Kalau bunyi Kalau bunyi baru di di-scan. scan. Ada Oh, kamera bukan senang recorder. untuk keluar. Test center. Setelah tadi kelar diproduksi, nanti bakal diambil beberapa sampel random dan itu HP yang kasihan sih karena bakal diginin, kotak-kotak gini. Ini 28.000 kali nih kayak ginin. Jadi Sayang layar handphone, guys. langsung dihadapin ke bawah Tapi dan untuk sekadar dilepasin untuk gitu aja. buat uji kaji. Dia dinaikin 10 sampai 15 cm. Ini buat orang yang agak cuek sama HP-nya lah ya. Misalnya saya baru balik ambil HP langsung taruh di meja. Kira-kira disimulasiin kayak gitu. Cuma ini 28.000 kali. Kalau misalnya
yang goncang-goncang kayak gini vertikal dia ada apa juga. semua lah. Ya ini kayak try ruang yang sejauh mana menyedihkan gitu. tahan Kalau lasak ini handphone tuh. dia buat ngetes seberapa kuat Ini apa? USB-nya. Jadi ketika HP-nya dicolok dia pukul-pukul dari kanan kiri atas bawah buat ngetes seberapa kuat lah, patah atau enggak, putus atau enggak. Karena biasa kan kalau kita lagi colok HP itu dia ada tekanan-tekanannya gitu. Di sini juga dites. Ini sampai aksesorisnya juga dites colok cabut loh. Misalnya kepala charger ini dia kayak ya dicolok terus. Walaupun sebenarnya kalau di dunia nyata kayaknya ya, kepala charger sama kabel ya dicolok aja terus, nggak bakal dicabut-cabut lagi kecuali kita memang lagi mau kemana. Tapi di sini juga dites. Nah sekarang ini adalah tes yang paling keras karena bisa Anda lihat sendiri dia HP-nya bakal digituin. Pecah. Nggak pecah itu. Nggak pecah. Tahan lasak guys. Ya, dia diangkat udah kayak di Dufan aja jadi. Diangkat terus dijatuhin. Ya oke lah, enggak tapi berapa nggak tinggi. dibanting Jangan juga. ya, Nah, bila kalau kita sini beli dibanting. kita umpan dari tingkat Habis 1, itu bakal dicek tingkat 8 pergi tingkat apakah 1 semuanya masih baik-baik saja. Dari body, Oke, dari dicek layar, sistem dari semua, koneksi, digoncang-goncang, dan oke. lain-lain. Itu digoncang-goncangin ngetes apa? Oh, sensornya juga Sensor. dites. Kalau ini lagi digoyang-goyangin kabelnya ya. Jadi selain chargernya tadi atau HP-nya pasti colok, kabelnya juga dibengkok-bengkokin dan ada beban. Oh, memang details tuh guys. Semuanya, semua komponen dites, Komponen kecuali casing mungkin daripada nggak dites. sebesar-besar komponen sampai sekecil-kecil Kalau komponen di dites. dalam Memang. sini ini adalah ruang panggang atau ruang kulkas kali ya, karena di dalam sini ada HP yang lagi dipanasin sampai 70 derajat Celcius. 5 derajat. One stop step. Kayaknya nggak ada manusia yang bisa tahan di temperatur kayak gitu. Sama suhu yang paling dingin minus 40 derajat. Panas, sejuk. Jadi semua try. mau HP Oppo-nya Anda bawa ke kutub lah, Anda mau bawa ke padang gurun lah, harusnya HP-nya masih bisa tahan. Kalau di Indonesia sih ya aman-aman sih, Indonesia iklimnya enak banget soalnya. Tapi tetap standarnya harus kayak luar. Terus di sini, ini saya tahu sih mesin apa. Ini mesin yang lebih parah dari tadi. Cuma lagi nggak hidup, kita coba minta hidupin. Oke, ini boleh aku yang aktifin. Diapain? Ini ya? Iya, Diputar ke sini, hijau. Wow. Di dalamnya ada HP loh. Oh, jatuh. Bisa terdengar ada satu HP di dalam yang lumayan ada teriakannya. Ini HP apa? Jadi ini lebih random lagi dari yang tadi. Kalau tadi mungkin dia yang tinggi atau apa, tapi dia itu masih bisa diatur lah jatuhnya, hadapnya kemana. Tapi kalau ini benar-benar random, tergantung dia posisinya mau kayak gimana, mau jatuh atas, bawah, itu bebas. Kalau udah gimana? Kasihan, merah ya? Oh ya, stop. Ya, jadi itu sih ya, semuanya udah ya? Iya, kira-kira Dari begitu prosesnya. proses apa, Assembling, packaging, proses testing. Oh. Ya. Oke, jadi ya gitu sih prosesnya. Kalau nanya-nanya dikit ya, Boleh. penasaran Oppo. soal pabriknya ini. Ini Oke. pabriknya jumlah karyanya berapa banyak? Kita bisa mencapai 2.000. 2000? Benar, shift pagi dan shift malam. Oke, kalau dari luas pabriknya sendiri berapa? Untuk yang sekarang ini masih di kisaran 4.763. Ya. Itu sih meter persegi. yang agak penasaran sama Oppo itu, kenapa Oppo pengen bikin pabrik sendiri sih, kenapa nggak kayak brand lain yang mereka ya bareng-bareng lah numpang sama atau third party-nya gitu. Kenapa Oppo pengen punya sendiri? Ya, karena Oppo masuk di tahun 2013 ke market Indonesia, ya, dan dari saat itu doktrin masyarakat kita itu masih bilang oh produk China, made in China, dan kurang reliable. Tapi di situ Oppo mematahkan doktrin seperti itu dengan komitmen. Ya, kita bikin pabrik sendiri, buat sendiri. Itu adalah komitmen kita terhadap kualitas dari brand kita sendiri. Karena kualitas itu adalah image. Ya, jadi apapun terjadi kita harus bikin sendiri dan pantau sendiri serta kontrol sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi semuanya itu ya tanggung jawab sendiri lah ya. Ya. Oke. Ya itu sih yang penasaran kenapa Oppo pengen bikin sendiri.
ada pesan buat pengguna Oppo nggak atau calon pengguna Oppo? Ya. Gitu? Jadi buat semua teman-teman pecinta Oppo ya, handphone Oppo pastinya sudah melewati proses yang sangat ketat. Bisa dilihat Ya. sendiri. Jadi kalau teman-teman tertarik sama produk Oppo, nggak usah ragukan lagi. Ya, semua kita lakukan yang terbaik dari pabrik untuk kalian semua, karena kita juga pegang salah satu orientasi pengguna. Ya, kepuasan kalian adalah nomor satu di pabrik kita. Kira-kira seperti Sekarang itu. pakai apa ya, Bang? Sekarang gue pakai Oppo A95 Oh, pastinya. oke. Ya, trial dulu, testing dulu. Ya kita. harus testing sih. Tuntutan pekerjaan juga ya. Iya, bener. Product engineer. Ya, Nah, sejauh ini aman dan sangat berguna, sangat bagus. Oke, sip. Thank you ya, Pak Dwi, Mantap. buat penjelasannya dan udah ditemenin sepanjang video ini. Kalau soalnya kalau lihat mesin doang nggak ngerti. Oke, siap. Terima kasih juga Mas Ya, Hafiz. sama thank you juga buat Anda yang udah nonton video yang lumayan panjang harusnya. Panjang. Jadi guys. ya like aja kalau suka. Sorry, dislike guys, kalau nggak panjang suka. video. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin kalau pabriknya upgrade lagi boleh datang lagi. Jadi guys, kita dapat nampak tadi buatan Oppo, handphone Oppo yang bertempat di kilang di Indonesia. Dimana kalau kita tengok pabrik di Indonesia itu mampu untuk memproduksikan jutaan handphone per tahun guys. Dimana kita dapat nampak daripada proses daripada assembling sampailah packaging dan sampailah proses testing handphone itu dilakukan di kilang yang bertempat di Indonesia itu, dimana kilang itu mampu untuk menghasilkan jutaan handphone per hari. Dan kalau kita tengok kaki tangan ataupun pekerja-pekerja di pabrik Oppo di Indonesia itu memang cukup ramai guys. Tidak mustahil dalam per tahun mampu untuk menghasilkan lebih banyak lagi jutaan handphone Oppo yang dihasilkan. Dan selagi banyak permintaan terhadap Oppo dan penghasilan Oppo juga begitu banyak dikeluarkan di pabrik Oppo yang bertempat di Indonesia. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa channel yang menonton video aku dari mula sehingga selesai. Aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan apa-apapun, aku mengucapkan terima kasih kepada Gadget In dan juga Bro David atas sedikit perkongsian mengenai penghasilan telefon Oppo yang bertempat di Indonesia. Oke guys, kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana, don't forget to click button subscribe. Yang belum lagi klik button subscribe, please to click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.